Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Video kali ini saya akan memberikan tips mengenai rahasia 100% lulus uji kompetensi nurse Indonesia. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembekalan, kita perlu tahu dulu apa sih landasan hukum dari uji kompetensi. Jadi ada beberapa undang-undang sebagai landasan hukumnya. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Apa sih pengertian hukum itu? Kenapa kita perlu hukum? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 38 tentang Keperawatan secara jelas sudah dinyatakan pada bab 1 pasal 1 ayat 6 bahwa uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi keperawatan. Jadi karena kalian sudah dididik dalam suatu perguruan tinggi dalam studi keperawatan, maka untuk mengukurnya biar sama semua ya satu Indonesia itu kompetensinya, maka perlu diukur pengetahuannya, keterampilannya, serta perilakunya. Uji kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Jadi ada standarnya, semua sama. Kemudian uji kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Jadi setelah nanti ikut uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, dan juga nanti ada sertifikat profesi juga yang akan dikeluarkan. Nah, ini istilah-istilah berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 59 tahun 2018. Ada istilah ijazah, ada istilah sertifikat kompetensi, ada istilah sertifikat profesi. Kalian harus tahu. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi kalau kamu dulu waktu sarjana juga kan dapat ijazah ya. Nanti di ini juga ada ijazahnya. Kemudian yang kedua, sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memberikan prestasi di luar program studinya. Seperti lulus hukum nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga, sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. Jadi tuntutannya setelah dapat sertifikat kompetensi, nanti baru boleh mengeluarkan sertifikat profesi program studi perguruan tinggi itu, karena di dalam sertifikat profesi di dalamnya itu ada nomor lulusnya, nomor uji kompetensi lulusnya, sehingga harus ikut uji kompetensi dulu, lulus baru dapat sertifikat profesi. Ya, Sertkom singkatannya untuk sertifikat kompetensi dan Serprof untuk singkatan dari sertifikat profesi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan sebagai prasyarat untuk dapat menjalankan praktek di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sedangkan sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Sudah jelas ya? Oke, ini berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 12 tahun 2016 tentang uji kompetensi, bahwa uji kompetensi dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan atau pasca wisuda dan diberikan pada mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, yang nantinya akan bermuara dengan dikeluarkannya juga surat tanda registrasi atau STR oleh MTKI, yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi setelah ikut uji kompetensi, setelah lulus nurse, kemudian ikut uji kompetensi, kemudian nanti akan dapat sertifikat kompetensi. Setelah itu sertifikat kompetensi dan digunakan untuk mendapatkan surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh MTKI. Nah, sekarang ini hasilnya pencapaian lulusan masih di bawah 50% secara nasional. Sayangnya itu ya. Kita harus berjuang ini.
Peraturan Menteri Ristekdikti nomor 12 tahun 2016 dicabut. Ya, dikeluarkannya Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Jadi setelah kemarin itu ada ini demo dan sebagainya, maka Peraturan Menteri Ristekdikti nomor 12 tahun 2016 ini dicabut, diganti dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Ada tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dalam pasal 3 dalam peraturan tersebut yang menegaskan bahwa uji kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi atau kita sebut dengan exit exam. Artinya mahasiswa tersebut tidak akan bisa lulus. Jadi harus ini dulu setelah selesai menyelesaikan nurse, kemudian dia harus ikut uji kompetensi dulu, harus lulus dulu, baru bisa dikatakan lulus sebagai nurse. Kalau tidak lulus UKOM gimana Bu? Ya ikut UKOM lagi sampai lulus. Ya ini namanya exit exam. Baru bisa dilakukan sumpah setelah lulus. Sumpah nurse. Kemudian yang kedua, penentuan kelulusan dengan proporsi penilaian dengan gabungan dengan IPK akademik, IPK nurse 60% dan juga hasil uji kompetensi 40%. Ini sekarang ada perubahan. Kalau dulu hasil dari uji kompetensi itu 100% dipakai sebagai patokan lulus. Kalau sekarang dengan adanya peraturan baru ini, maka penentuan kelulusan uji kompetensi itu sudah pakai proporsi. 60% dilihat dari IPK, kemudian 40% dari hasil uji kompetensi. Ya, ini yang terbaru. Exit exam ini akan berlaku tahun 2020 ini. Kalau di periode kemarin, Maret ini melaksanaannya mundur sampai bulan Juli kemarin, yang baru kemarin itu karena adanya pandemi COVID-19 sehingga masih belum exit exam. Nggak tahu lagi nih berlakunya di periode berikutnya, tapi memang sampai sekarang masih belum ada kabar. Kalau memang ini berlaku pada periode berikutnya, periode Oktober ini, maka siap-siap harus sudah, mau tidak mau kita harus menghadapi exit exam. Siapa peserta UKOM? Yang bisa untuk mendaftar UKOM tidak semua ya. Jadi harus yang pertama terdaftar pada PD Dikti, yang kedua berasal dari prodi perguruan tinggi kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan, yang ketiga mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi kalau dia D3 atau program profesi nurse, dia nurse ya. Yang keempat, peserta uji kompetensi yang tidak lulus dari periode berikutnya dapat mengikuti uji kompetensi pada periode selanjutnya tanpa ada batas waktu. Sampai sekarang masih belum ada batas waktu. Jadi kalau tidak lulus, ya ikut UKOM lagi. Ada tuh yang ikut sampai ke 8 kali, ke 10 kali, mau kayak gitu. Jangan sampai ya. Oke. Dan ini harus daftar di tempat dulu waktu ini menempuh nurse di mana. Jadi walaupun sekarang sudah kerja saya sudah kerja di luar Jawa misalnya ya, di Kalimantan misalnya, tapi saya belum lulus UKOM, ya harus daftar lewat institusi yang dulu waktu ikut nurse dulu. Walaupun nanti ujiannya bisa dilaksanakan pindah TUK, pindah ke tempat, pindah ke Kalimantan misalnya, boleh itu bisa. Jadi daftarnya tetap harus ke institusi penyelenggara nurse dulu. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi. Ya, tadi ya, setelah lulus UKOM akan dapat sertifikat kompetensi, kemudian dapat sertifikat profesi dari perguruan tinggi. Bagaimana dengan peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak kompeten? Tidak bisa dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau ikut uji kompetensi kemudian dia tidak kompeten hasilnya, maka dia tidak bisa dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya mengulang mengikuti UKOM pada periode berikutnya. 1 tahun itu bisa ada UKOM sampai 3 kali, tapi tergantung situasi kondisi ya. Seperti pandemi seperti ini, periode Maret aja mundur sampai Juli. Nanti ada periode berikutnya Oktober. Jadi nanti kayaknya ini 1 tahun hanya dua kali. Sampai kapan? Sampai lulus dan bayar terus. UKOM nggak gratis ya, bayar terus, bayar. Jadi harus diperjuangkan, mau kayak gitu, mau mengulang-ulang. Kesempatan untuk yang first taker ini harus diperjuangkan ini. Kalau enggak, nanti akan jadi retaker. Say no to be retaker ya. Jangan sampai jadi retaker. Karena kalau karena nanti kalau udah jadi retaker,
ikut lagi itu sudah males, kemudian sudah lupa, ya lupa lagi. Jadi ya kemudian keluar uang lagi, kan nggak enak, jadinya harus diperjuangkan. Nah, bagaimana rahasia lulus uji kompetensi? Ya, ini pilar ini harus kita tahu ini. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah ikhtiar. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah tawakal. 3 ini harus kita pegang. Ikhtiar berarti berusaha. Iya, kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Ada dalilnya nih, surat Ar-Ra'd ya, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini kesuksesan itu ada pada tangan Anda sendiri. Harus berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Maka barang siapa mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Ikhtiar yang membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapat 2 keuntungan. Pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah karena itu ikhtiar. Yang kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Gitu ya. Dan kalau dia sabar jika belum berhasil, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi berlipat ganda karena ada sabarnya itu. Maka ikhtiar itu wajib. Perlu kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Macam-macam nanti ya. Ini ikhtiarnya. Ya, ikut bimbingan. Bimbingan wajib kamu ikuti. Bimbingan tryout ada banyak tryout online, tryout CBT, offline dan sebagainya. Ikuti tryout sebenarnya. Kemudian banyaklah latihan soal. Ya, belajar. Jangan lupa belajar. Belajar mulai dari awal dulu apa sih yang sering-sering keluar di dalam kasus-kasus yang di rumah sakit apa aja. Ya, jadi belajar, ikut bimbingan, ikut tryout, ikut banyak latihan soal itu, ikhtiarnya itu, seputaran itu aja. Kemudian yang kedua adalah doa. Berdasarkan surat Al-Mu'min ayat 60, ya, ini ya, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Id'uni astajib lakum. Doa adalah ikhtiar batiniah. Setelah kita berikhtiar, usaha tadi ya, usaha belajar, kemudian belajar ini, belajar itu, tryout dan sebagainya, maka berdoa jangan. Berdoa terus, minta kepada Allah terus. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dalam lidahku supaya mereka mengerti perkataan. Berdoa apapun, berdoa apa yang bisa kau ucapkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, boleh. Berdoalah pada Allah, minta kepada Allah. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hajna idza si'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah, sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Fayakun, Allah bisa. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepadamu jika kamu telah berusaha dan juga berdoa. Doa itu ya nggak hanya sekedar, ya nanti saya akan berdoa dengan hanya lisan aja. Ya, harus ada doa yang kelihatan. Berzikir juga termasuk berdoa. Sholat tahajud setiap malam. Sholat hajat, minta kepada Allah, kemudian mohon doa dan ridho dari orang tua dan gurumu. Karena kesuksesanmu juga ridho dari orang tua, ya, ridho juga dari gurumu. Maka mintalah ridho, mintalah doa pada orang tua dan gurumu. Ini lakukan, doa-doa ini lakukan. Ya, berzikir terus, sholat tahajud, mendekat pada Allah, sholat hajat, mohon doa dan ridho dari orang tua dan guru. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Ini ada hadisnya loh dari Rasulullah. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, di bawah Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Maka mintalah ridho dari orang tua. Mintalah ridho pada orang tua. Ibu, ibunda, ayahanda, umi, abah misalnya ya. Minta restu lah pada mereka. Minta
restulah, aku mau ikut uji kompetensi Umi, Bunda, Ibu, Mama, maka doakanlah aku Umi, doakanlah aku supaya berhasil, supaya lulus Umi, supaya masa depanku nanti bisa segera aku kejar. Cita-citaku bisa segera aku kejar. Minta ridho. Ridho guru juga ada juga nih yang mengatakan ya, dari Ta'limul Muta'alim, ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu, ahlinya, serta memuliakan guru. Sehingga mintalah ridho, mintalah restu dari guru-guru, dosen-dosenmu. Mintalah maaf kiranya kemarin-kemarin ada satu kesalahan, kemudian minta doakan, mintalah supaya guru-gurumu, dosen-dosen itu mendoakanmu supaya kamu berhasil. Dan yang ketiga adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Jadi tawakal. Hanya kepada Allah yang bisa mengubah sesuatu itu. Ukam itu tidak mesti yang pinter pasti lulus ya, yang pinter biasanya lulus. Tetapi ada banyak juga loh yang dia nggak begitu pintar, tetapi dia mau berdoa, mau bertawakal, mendekat pada Allah juga belajar, maka insya Allah dia juga bisa lulus. Jadi jangan khawatir. Makanya menurut surat Al-Imran ayat 199 Allah berfirman, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkalin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal merupakan perbuatan hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan semata. Jadi bukan iya aku sudah berikhtiar, Bu, aku sudah berdoa, sekarang aku tinggal bertawakal. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya ini, tapi juga perbuatan hati. Tapi bukan berarti kemudian kamu pasrah. Pasrah, pokoknya ini sudah garis dari Allah, sudah takdirnya Allah. Tapi nggak ikhtiar, nggak belajar, nggak berdoa, ya berdoa ya. Sama aja. Jadi harus ikhtiar, harus berdoa, harus juga tawakal. Oke, itu ya. Terima kasih. Nanti akan ada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.